Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diaw Rahman Tirtazani dengan NIM 12011534797. Saya akan menjelaskan hasil jawaban UAS saya untuk soal nomor 2. Berikut ini merupakan soal nomor 2. Apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon atau MPG, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Berikut merupakan tabel yang berisi nilai bobot mobil, yaitu X dalam ratusan pon dan Y dalam mil per galon atau MPG. Untuk soal akan langsung kita bahas pada penyelesaian. A. Buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Berikut ini merupakan bentuk dari scatter plot yang telah dibuat. Jadi, data-data atau nilai angka yang terdapat dalam scatter plot berikut ini merupakan hasil dari data-data atau nilai yang diambil dari tabel yang ada di soal, yaitu variabel yang terdapat dalam scatter plot yaitu adalah variabel X dan Y. Selanjutnya yaitu hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Berdasarkan tabel di sebelah kiri dapat kita lihat bahwa dari tabel tersebut terdapat 6 tipe kolom, yaitu yang pertama adalah N, yang kedua X, lalu Y, SXX, SYY, dan SXY, di mana jumlah dari X yaitu 299,0, jumlah dari Y 167,0, jumlah dari SXX adalah 711,88, jumlah dari SYY adalah 286,88, dan jumlah dari SXY adalah min 427,63. Lalu rata-rata dari masing-masingnya yaitu rata-rata dari X adalah 37,38, rata-rata dari Y adalah 20,88, rata-rata dari SXX adalah 88,98, rata-rata dari SYY adalah 35,86, dan rata-rata dari SXY adalah min 53,45. Adapun rumus R itu sendiri adalah sigma N I sama dengan 1 dalam kurung XI min X dalam kurung YI min Y dibagi akar sigma N I sama dengan 1 dalam kurung XI min X kuadrat dalam kurung sigma N I sama dengan 1 dalam kurung YI min Y kuadrat. Adapun RXY itu sendiri adalah hasil penjumlahan dari hasil perhitungan dari SXY per akar SXX SYY. Nah, langsung saja kita masukkan angka yang berdasarkan tabel di atas. Jadi R sama dengan min 427,36 dibagi akar 711,88 dikali 286,88. Hasilnya adalah min 0,95. Selanjutnya yaitu C. Hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Untuk pertama-tama kita akan menghitung nilai B terlebih dahulu. Jadi rumus B itu sendiri adalah B sama dengan N sigma XI YI min sigma XI sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat min dalam kurung sigma XI kuadrat sama dengan sigma XI min X bar dalam kurung YI min Y bar per sigma dalam kurung XI min X bar kuadrat sama dengan SXY per SXX. Adapun nilai dari B langsung saja kita masukkan berdasarkan tabel sebelumnya, nilai dari tabel sebelumnya, yaitu B sama dengan min 427,63 per 711,88. Adapun hasilnya yaitu min 0,6. Dari nilai B yang telah ditemukan, maka kita dapat mencari nilai A. Nilai A itu sendiri adalah rumusnya A sama dengan sigma YI min B sigma XI
per N sama dengan Y bar min BX bar. A sama dengan 20,88 dikurangi dalam kurung min 0,6 dalam kurung 37,38 dan hasilnya adalah 43,33. Selanjutnya yaitu yang D. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Nah, berdasarkan dari perhitungan yang telah dilakukan, dapat kita lihat tabel berikut di mana tabel ini berisi data-data yang telah dilakukan perhitungan sebelumnya. Adapun kolom-kolom yang diisi adalah yang pertama itu adalah N, kedua itu X, lalu ada Y, SXX, SXY, Y rek, E pangkat 2, SSR, SST, SSE, dan SYY. Jumlahnya yaitu untuk X itu adalah 299,0, untuk Y adalah 167,0, untuk SXX itu adalah 71,88, untuk SXY adalah min 427,63, untuk Y rek adalah 167,0, untuk E pangkat 2 adalah 30, untuk SSR adalah 256,88, untuk SST adalah 286,88, untuk SSE adalah 30, dan untuk SYY adalah 286,88. Adapun rata-ratanya itu adalah X itu berjumlah 37,38, Y 20,88, SXX 88,98, SXY min 53,45, Y rek 20,88, E pangkat 2 3,75, SSR itu berjumlah 32,11, SST yaitu 35,86, dan SYY itu adalah 35,86. Berikutnya itu merupakan tabel yang berisi sumber variansi. Adapun di bawahnya di sampingnya ada sum square, lalu ada degree of freedom, lalu ada mean square, dan di paling kanan itu adalah have hitung. Model regresi itu jumlahnya adalah 256,8754, jumlah yang error itu adalah 29,999, dan totalnya adalah 286,875. Adapun degree of freedom-nya adalah untuk model regresi itu adalah 1, yang error adalah 6, dan jumlahnya adalah 7. Dan untuk mean square itu model regresi berjumlah 256,8754, dan yang error adalah 4,999941. Model regresi YI adalah sama dengan 43,33 dikurang 0,60 XI. Pengujian model linear sederhana. 1. Hipotesis pengujian. H0 yaitu koefisien regresi tidak signifikan atau beta sama dengan 0. H1-nya yaitu koefisien regresi signifikan atau beta tidak sama dengan 0. 2. Statistik uji. Daerah kritis yaitu alfa sama dengan 0,05, V1 sama dengan 1, V2 sama dengan dalam kurung N-2 yang berjumlah 6. Dapat kita lihat statistik uji di mana terima H0 lambdanya adalah 5%, dan tolak H0 apabila nilainya lebih dari 5,99. Berikutnya yaitu daerah kritis dan kriteria uji. Daerah kritisnya adalah alfa sama dengan 5%, V1 sama dengan 1, V2 sama dengan N-2 sama dengan 6, F-tabel F 0,05, 16 sama dengan 5,99. Kriteria ujinya adalah tolak H0 jika FH lebih dari sama dengan F alfa. Tidak tolak H0 jika FH kurang dari F alfa. Kesimpulannya adalah karena FH sama dengan 51,37 lebih dari F alfa sama dengan 5,99, maka tolak H0. Terbukti bahwa koefisien tidak sama dengan 0 atau beta sama dengan 0, sehingga model Y sama dengan
43,326 dikurang 0,6007x adalah signifikan secara statistik. Berikut merupakan jawaban untuk soal nomor 2. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.